Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad. Adapun tujuan saya pada pagi hari ini, yakni kami dari kelompok 2 materi konstitusi dan rule of, dan yang kami hormati dosen pengampu Ramses Hutagaul SHMH. Perkenalkan, nama saya Fadil Hakni, saya sebagai moderator, dan Anissa sebagai materi pengertian konstitusi, Danisa sebagai materi hakikat konstitusi, dan Cepriani sebagai materi dinamika pelaksanaan konstitusi, Putri sebagai materi fungsi konstitusi, Puput amandemen Undang-Undang 145, Silvia sebagai materi institusi legislasi, dan Aida sebagai materi pengertian rule of law, Hikmah sebagai materi latar belakang rule of law, Andika sebagai materi fungsi rule of law, Putri Jukia prinsip-prinsip rule of law, Dipa sebagai materi dinamika pelaksana rule of law. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Secara istilah, konstitusi berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, konstitusi yaitu suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu negara. Konstitusi ada dua macam. Yang pertama, konstitusi tertulis seperti undang-undang, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis yang sering disebut dengan konveksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Sogiatiula, NIM 2001033. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang hakikat dan fungsi konstitusi. Menurut Bagirmanan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dari jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk pihak lain. Dalam paham konstitusi demokrasi dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi anatomi kekuasaan, tunduk pada hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan konstitusi. Adapun tujuan dari konstitusi itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk memberikan pembatasan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua yaitu untuk membebaskan kekuasaan dan kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Tujuan dibuatnya konstitusi ini adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasi melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan suatu negara tersebut. Adapun fungsi dari konstitusi ini yang terdiri menjadi 10 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penentu dan membatas kekuasaan organ negara. Yang kedua itu fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi mengatur hubungan antar organ negara dan warga negara. Yang keempat itu fungsi memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima yaitu fungsi menyalur atau mengalihkan kesewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang disebut dengan yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang keenam yaitu fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh yaitu fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan. Yang kedelapan yaitu fungsinya adalah simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan yaitu sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik
maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan ekonomi. Yang ke-10 yaitu sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat atau disebut dengan social engineering dan social reform, baik dalam arti sempit maupun luas. Yang membahas tentang hasil perubahan yang prinsipil dari amandemen Undang-Undang 1945. 1. Tentang MPR di mana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu atau tidak ada yang diangkat. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 3. Keberadaan DPA dihapus. Munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu MK. 1. Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode. Kedua, ada pembatasan tentang wewenang presiden. 3. Dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia. 4. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD dan lain-lainnya. Ingin menjelaskan tentang institusi dan mekanisme pembuatan konstitusi. Yang pertama, institusi legislasi. Institusi lembaga yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-undang. Yang di bawahnya adalah meliputi 2 institusi, yaitu Badan Legislatif dan Badan Eksekutif. Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-undang. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 20 sampai 22 dijelaskan tentang kelembagaan serta mekanisme pembuatan konstitusi atau lebih tepatnya pembuatan dasar-dasar negara. Pasal 20 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak dapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejenak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fahmi Saragih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rule of law. Gerakan masyarakat. Rule of law ialah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan. Itulah yang sering diistilahkan dengan rule of law. Berdasarkan pengertiannya, Ritman 1959 membedakan rule of law menjadi 2. Yang pertama secara formal, yang kedua secara hakiki. Pengertian dari secara formal ialah kekuasaan umum yang terorganisir. Contohnya penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Badan Peradilan. Sedangkan arti dari secara hakiki ialah terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum, yaitu baik dan buruknya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang rule of law. Rule of law adalah doktrin yang muncul pada abad ke-19 seiring kelahiran dengan negara, konstitusi, dan demokrasi. Kelahirannya sejajar dengan munculnya reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya.
dan mengambil alih dominasi yang dimiliki oleh kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law. Latar belakang kelahiran rule of law diawali oleh adanya gagasan melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Adapun perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsep negara hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Rule of Law. Rule of Law. Pelaksanaan Rule of Law mengandung keinginan untuk terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat, sehingga negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, negara tidak hanya sebagai penjaga malam saja, melainkan harus ikut pelaksanaan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan sosial. Berikut fungsi dari Rule of Law adalah: 1. Menjamin kesejahteraan masyarakat di sektor sosial ekonomi. 2. Melindungi konstitusional, maksudnya selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan dan hak-hak yang dijamin. 3. Memberikan kebebasan pada rakyatnya berupa kebebasan menyampaikan pendapat, bersertifikat, berorganisasi, dan berposisi. Jabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: yang pertama, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, pasal 24 ayat 1 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3. Pasal 27 ayat 1. Segenap warna negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang keempat, pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kelima, pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ini saya akan membahas dinamika pelaksanaan Rule of Law. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Rule of Law dapat terlihat sejak zaman Yunani kuno. Plato telah melakukan bahwa kesejahteraan bersama akan mencapai manakala setiap warga melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini merupakan awal perkembangan tentang hak asasi manusia, di mana hak ini menjamin kesejahteraan bagi manusia di dunia. Hingga saat ini, doktrin tentang hak asasi manusia sudah diterima secara universal yang membangun dunia agar lebih damai dan terbatas dari penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Namun meskipun demikian, sampai saat ini ternyata tidak sepenuhnya akar-akar penindasan di berbagai negara terhapus. Oleh karena itu, sampai detik ini PBB masih berupaya untuk memperjuangkannya. Keberhasilan the enforcement of the rules law tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing berbangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum kami menutup hasil diskusi kami, adapun kesimpulan dari Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara harus ditegaskan secara adil juga memihak pada keadilan prinsip-prinsip Rule of Law. Secara formal dalam pembukaan Undang-Undang 145. Itulah hasil diskusi kami pada pagi hari ini, yakni apabila ada kesalahan dan kejanggalan kami mohon diberi maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.